para ulama, para sepuh, wabil khusus ada Al-Mukarram Kiai Laili, ada Al-Mukarram Kiai Ali, dan yang saya hormati Sohibul Bait, sahabat saya, panjenenganipun Bapak Haji Sulaiman. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga beliau senantiasa diberi kesuksesan dunia akhirat. Alhamdulillah, saya ditakdir punya sahabat yang orangnya tawadhu dan dermawan. Semoga kita semua bisa sukses seperti beliau. Dan yang saya hormati seluruh keluarga Pak Haji Sulaiman, ada Mas Haji Hafid, ada Mas Fajar, dan seluruh tetangga-tetangganya, wabil khusus seluruh masyarakat Gondang Legi Kulon, Desa Penjalinan. Semoga semua yang hadir, semua jamaah yang hadir, hidupnya barokah, keluarganya barokah, dan keturunannya minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mungkin para ibu-ibu nanti dicubit dulu, ini mimpi apa beneran. Karena kok habis subuh tiba-tiba ada Gusikdam. Semoga pertemuan ini menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua ditakdir kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat bahagia, sangat istimewa. Beberapa kali saya itu pengen hadir di acaranya Pak Haji Sulaiman, apalagi waktu taraweh Ramadan. Saya pengen 1 bulan taraweh di sini. Karena ada info dari pusat yang taraweh dapat rezeki. Alhamdulillah, luar biasa. Memang salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah itu berbagai macam. Ada kalanya mungkin yang anak pesantren seperti saya, dengan ilmunya, dengan ngajinya, dengan sedikit ilmunya, kita gimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kalau saya ya pegang mic kayak gini. Mungkin ada kalanya seperti kiai-kiai yang istiqomah, ada yang imami, ada yang ngaji, ada yang darus Al-Quran, ada yang ngajar TPQ, ada yang apa. Lah ketika seseorang itu diberi keistimewaan oleh Allah berupa rizki, ini dengan meniru akhlaknya Rasulullah, yakni sakhok, loman tahu loman ya, dermawan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan as-sakhiyu qoribun minan nas. Orang yang dermawan itu akan dekat dengan banyak manusia. Makanya ya tidak heran ketika Pak Haji Sulaiman ini mengadakan acara yang datang juga banyak. Karena orang yang dermawan pasti akan dekat dengan para manusia. As-sakhiyu qoribun minallah. Dan orang yang dermawan pasti akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa saya kok sayang dengan Pak Haji Sulaiman, bukan karena wah ini Gusikdam dapat apa, tidak. Karena saya yakin beliau ini orang dermawan, nggak eman dengan rizkinya, nggak eman dengan tetangganya. Saya yakin beliau ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kata Rasulullah. Alhamdulillah. Dan yang paling luar biasa lagi, beliau selalu memikirkan, tadi beliau bilang, karena nganu Gus ya mohon maaf, ini pagi-pagi kok ngajak Gusikdam ngaji, mohon maaf Gus, karena mulai dulu itu banyak permintaan, khususnya emak-emak. Kapan Pak Haji ngundang Gusikdam, kapan Pak Haji? Lah alhamdulillah waktu Gusikdam ini ada di
sekitar Gondang Legi di Malang, cobalah kita usahakan. Alhamdulillah kok bisa. Lah, ini semua akan mengandung silaturahmi yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah momen ini bertepatan pada bulan Syawal. Jadi sebelum saya ngaji, saya menghaturkan kepada panjenengan semua sugeng riyadin, mohon maaf lahir batin. Nah, karena di antara panjenengan semua, orang yang paling banyak salahnya itu sebenarnya saya. Karena apa? Suara saya, omongan saya itu akhir-akhir ini di YouTube banyak, di TikTok banyak. Lah, tanpa tidak disadari, kadang orang Gondang Legi, orang Malang, orang mana itu dengarkan kalimat saya. Kadang saya bahas apa, ada yang kesindir. Kadang saya bahas apa, ada yang lihat, tiba-tiba tersinggung. Jadi sebanyak orang ini ya, yang paling banyak salahnya saya. Saya mohon maaf lahir batin nggih. Nah, dan meminta maaf itu wajib, sangatlah wajib. Karena apa? Ketika kita masuk bulan Syawal, artinya berarti kita itu sebelum bulan ini menangi nopo? Pernah melewati, yakni yang namanya bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan mungkin kiai-kiai pernah mengatakan pada kultum-kultumnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ketika seseorang itu mampu melakukan puasa Ramadan, ketika seseorang itu mau menjalani puasa Ramadan dengan didasari imanan wa ihtisaban, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, dosa yang akan diampuni oleh Allah ini tadi, yang pernah dilakukan ini tadi adalah dosa yang hubungannya sesama manusia, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang Gondang Legi Kulon punya banyak dosa, mungkin pernah sholatnya tertinggal-tinggal atau apa, dosa yang hubungannya kepada Allah ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang tersebut mau berpuasa dengan dasar iman dan wahtisaban. Akan tetapi saya yakin, mau orang Gondang Legi, mau orang Malang, mau orang Blitar, ini tidak mungkin hanya memiliki dosa kepada Allah, karena hidupnya pasti bersama manusia. Pak Haji Sulaiman punya rokok sayap emas, yang beli pasti manusia, yang rokok pasti manusia. Jenengan ada yang kerja di pasar, ini pasti yang jualan manusia, yang beli juga manusia. Dalam kehidupan ini pasti kita memiliki dosa sesama manusia. Lah, ketika seseorang itu memiliki dosa sesama manusia, ini mau puasa berpuluh-puluh tahun sampai akhir hayatnya, kalau dia itu tidak menyelesaikan hak adaminya, maka dosanya tidak akan selesai. Orang memiliki dosa sesama manusia, mau sujud berpuluh-puluh tahun, tapi dia tidak mau menyelesaikan hak adaminya, dia tidak akan selesai. Orang memiliki dosa sesama manusia, hak adami sesama manusia, mau membaca istighfar sampai akhir hayatnya, lah dosanya juga tidak akan selesai. Lah, maka dari itu kita itu alhamdulillah hidup di Indonesia, yang mana di Indonesia ini ada tradisi-tradisi yang sangat luar biasa yang ditanamkan oleh para ulama-ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama. Kalau masuk bulan Syawal, Masya Allah, ini luar biasa. Orang Gondang Legi Kulon ini selalu silaturahim dari rumah ke rumah. Bahkan kadang ada yang saking semangatnya punya anak banyak, waduh keliling terus, datang ke rumahnya Haji Sulaiman 5 kali. Wah, yang biasanya kayak gitu orangnya datang. Biasanya yang masih pakai mukena. Lah, alhamdulillah.
Saking semangatnya silaturahmi, kadang sampai pinjem anak ke tetangganya. Wah, wonge teko lah. Jadi kita itu kalau masuk bulan Syawal tradisinya istimewa. Mau itu siapa, mau itu siapa, mau itu pengusaha, mau itu kayak saya, mau itu kayak apapun itu, wes bulan Syawal itu silaturahim, maaf-maafan. Bahkan kadang sampai hari raya keberapa nanti ada reuni keluarga, halal bi halal. Nah ini tradisi yang ditanamkan para ulama-ulama kita. Jenengan mau pergi ke Malaysia kemanapun nggak ada tradisi kayak gitu, halal bihalal nggak ada. Ada pun kok ada di luar negeri, pasti itu yang memulai adalah orang Indonesia. Nah ini tradisi yang sangat istimewa, tradisi untuk menyelesaikan hak adami kita, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, wa ayyabru amin haqqi sahibiha fa in kanat malan au nahwahu. Jadi ketika seseorang itu memiliki tanggungan sesama manusia, kok tanggungannya itu malan au nahwahu, berupa harta ataupun semisal harta, semisalnya harta atau benda apapun, ini ya tanggung jawab orang tersebut ketika ingin menyelesaikan ya radduhu ilaih. Apa yang pernah dia pinjam ini harus dikembalikan. Makanya ada istilah hutang itu kalau nggak dibayar ya dibawa mati, ditagih nanti, dimintai pertanggungjawaban. Artinya ditagih seperti itu, bukan kok dari kuburan satu ke kuburan yang lain, tidak, dimintai pertanggungjawaban. Makanya sebelum kita itu dipanggil oleh Allah, harus ketika memiliki tanggungan apapun hak adami yang berupa harta ataupun semisalnya radduhu ilaih, harus diselesaikan. Kata Imam Nawawi yang kedua, wa ingkanat hadda qatfin wa nahwahu, ketika seseorang itu memiliki dosa sesama manusia yang pernah menuduh, yang hubungannya yang sifatnya itu menuduh, hadda qatfin nahwahu, menuduh semisal ada tetangganya pulang jamaah dituduh katanya habis pacaran atau habis selingkuh di mana, padahal beliau itu habis jamaah. Semisal ada tetangganya kaya dituduh, wah ini jangan-jangan punya apa, ini punya tuyul apa-apa, ini apa punya apa, oh iya ini gini. Ada tetangganya hidupnya agak enak, wah ini kayaknya nggak beres ini gini lah. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Lah tuduhan seperti itu bisa selesai, kata Imam Nawawi, makanahu au tolaba afwahu. Ketika seseorang itu mencabut tuduhan tersebut, semisal bahasa sekarangnya klarifikasi atau au tolaba afwahu, atau mengunjungi orang tersebut dan memohon maaf kepada orang tersebut. Lah silaturahmi pada bulan Syawal ini menyelesaikan hak adami ketika kita itu pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak benar terhadap tetangga kita. Akhirnya kita hari raya silaturahmi halal bihalal, bertemu siapa kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah ini luar biasa. Terus kata Imam Nawawi lagi, wa ingkanat hibatan, ketika seseorang itu memiliki dosa, dosanya itu hibah. Yang tukang hibah orangnya datang ini, wongnya teko. Kerudung apa? Oh, kerudung hitam. Semisal dikit-dikit jamaahnya rajin, tapi pulang jamaah di depan rumah ngumpul 10 orang, hibah akbar. Lah wes hibah rasan. Alhamdulillah orangnya datang juga. Hibah. Kok orang itu memiliki kebiasaan hibah? Ini gimana cara menyelesaikan? Kata Imam Nawawi, istahallahu minha. Caranya kita harus minta halal kepada orang tersebut. Lah alhamdulillah kita itu kalau bulan Syawal juga ada tradisi halal bi halal, meminta halal.
Akhirnya orang yang pernah kita gibai, kita ketemu, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Wis, akhirnya ketemu seperti itu. Lah ketika seseorang ini puasa, mampu puasa dengan baik, imanan wahtisaban, masuk bulan Syawal, orang ini mau minta halal, mau minta maaf dan mau memaafkan, orang tersebut akan mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Aid itu artinya kembali, fitri suci, seperti halnya bayi yang baru lahir. Semoga semua jamaah yang hadir kembali seperti bayi yang baru lahir. Amin Allahumma amin. Bayangkan ketika kita semua ini seperti halnya bayi yang baru lahir, insya Allah seluruh hajat-hajatnya mudah diijabah oleh Allah. Karena apa? Pastinya bayi yang baru lahir itu tidak punya dosa, resik neh. Tapi jangan sampai memiliki keyakinan seperti itu, setelah itu langsung bikin dosa lagi, nanti hibah lagi. Oh ternyata Gus Ikdam lumayan ganteng, wah itu repot. Lo ganteng pol, lupa dengan suaminya. Yes, mak simer. Nah, alhamdulillah. Makanya yang paling penting ketika momen seperti ini, saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya, ketika masuk bulan Syawal, setelah bulan Ramadan ini, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang sering-sering atau pandai-pandai meminta maaf dan mudah memaafkan orang lain. Jangan sampai sudah masuk bulan Syawal seperti ini, kita hanya hidupnya itu mengetalase, tahu etalase jenengan? Mengoleksi kesalahan orang lain dan melupakan kebaikan orang lain. Mau memaafkan, nggak mau saya. Dia itu sudah terlalu besar salahnya dengan saya. Saya nggak mau. Saya itu bos nggak mau pokoknya. Mau silaturahmi ke rumah orang, padahal ada kesempatan, nggak mau. Dia itu lebih muda daripada saya. Saya ini lebih tua, harusnya dia yang minta maaf ke saya. Nah ini terlalu repot. Padahal kalau orang itu mau menyambung silaturahmi dengan mudah, pasti orang itu akan mudah kaya seperti Pak Haji Sulaiman. Loh iya, man ahabba ayub satulahu fi rizki wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Orang kalau ingin dipanjangkan umurnya, jadwal WA Israelnya terpending, ya, sama ingin diluaskan rizkinya, setiap hari pegang uang terus, saldonya unlimited, ya, nomor serinya uang nggak ada, ya. Lah ini ya kuncinya ya silaturahim. Lah silaturahim yang benar itu bukan kok kayak panjenengan hari raya ngajak anaknya penting cari uang keliling, bukan seperti itu. Silaturahim yang beneran itu, silah itu maknanya nyambung, menyambung itu loh silah. Rohim itu kasih sayang. Walaupun tidak bertemu di rumah panjenengan, tapi ketika bertemu orang, jenengan tidak memiliki niat buruk, itu silaturahim. Habis jamaah, saya tadi bawa sandal itu dari Matu, apa tak tuker karfil? Lah ini nggak jadi silaturahim. Tapi kalau hatinya silaturahim, sandal saya hilang, ya udah saya pilih ceker aja, nggak usah pakai sandal. Jangan sampai saya nyuri punya teman saya. Tapi kelihatannya habis jamaah salaman, habis atahiyat itu loh, habis salam itu salaman, pulang sambil ngintai, nanti ya sing apik ya. Iki lumayan iki. Iki nek Haji Sulaiman mending cocok. Ini gak jadi silaturahim. Artinya apa? Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Dari pertemuan orang tersebut, ini terjalin kasih sayang yang sangat luar biasa. Orang ini sudah baik dengan saya. Saya semisal tidak bisa membalas kebaikan orang tersebut, saya harus mendoakan. Orang ini sakit, saya harus menjenguk. Ketika saya tidak bisa menjenguk orang tersebut, minimal Fatihah saya mendoakan. Nah, daripada kelihatannya silaturahim, ada tetangganya sakit,
Aku tak silaturahim dulu ke sana jenguk orang sakit. Bilangnya kayak gitu, tapi nyampe tempat lara apa rek? Nganu ini, wow, dulurku wingi lara ngono iku sok mben mati. Lah ini kan bukan silaturahim, tapi kalau orang itu benar-benar silaturahim, pasti minimal ketika mungkin ada orang yang susah, ketika dia bisa bantu, bantu. Ketika nggak bisa, didongak nih. Ada tetangganya pusing, wah aku itu punya hutang gini. Ketika nggak bisa bantu, minimal setidaknya kamu menjadi pendengar yang baik. Karena kadang orang itu bisa cerita saja sudah bahagia, bener nggak? Enggak. Ono uang tukaran karo bojone, jenengan malah, wah, pertombo ae, ijolne ae bojomu. Lah ini nggak silaturahim. Tapi kalau silaturahim itu, semisal ada orang permasalahan, udah. Masalah rumah tangga itu ya biasa ya seperti itu. Masalah usaha itu ya biasa seperti itu. Ya udah, saya doakan semoga. Nah ini silaturahim. Lah kalau orang itu mampu silaturahim seperti itu, akan muncul beberapa sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Syekh Sulaiman Al-Bujairami mengatakan, wa fi silaturahim aslu khisalim mahmudah. Orang itu kalau mampu menjalin silaturahim dengan baik, akan muncul 10 sifat yang terpuji di dalam dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau mau menjalin kasih sayang sesama manusia, ini nanti muncul ini. Kenapa Pak Haji Sulaiman ini kok lancar bisnisnya? Lah ini muncul nanti di sini. Jangan tahu nanti. Wa fi silaturahim aslu khisalim mahmudah. Orang itu kalau mau menjalin kasih sayang sesama manusia akan muncul 10 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Ridhullah wa rahmatullah. Allah akan meridhoi orang tersebut dan akan menurunkan rahmat terhadap orang tersebut. Sejalan dengan dawuhnya Allah di dalam hadis qudsi, ana ar-Rahman wa hiya ar-Rahmu. Aku ini adalah zat yang maha belas kasihan, maha kasih sayang, kata Allah. Lafaz ar-Rahman dari kata ar-Rahmu yang artinya kekerabatan. Artinya apa? Orang kalau ingin muncul sifat silaturahim, sifat rahim di dalam dirinya, usahakanlah menyambung persaudaraan atau kekerabatan. Makanya Gus, saya ini jadi orang kayak Raja Tega. Saya ini kayak ketemu orang itu kok nggak punya belas kasihan. Hati saya ini kok keras. Gimana solusinya? Coba sambung persaudaraan. Dekati, coba ngobrol, coba komunikasi dengan baik, sambung kekerabatan. Sakok tulaha isman minismi. Jadi kata ar-Rahim, lafaz silaturahim itu mengambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Asmaul Husna itu kan ada toh, Allahur Rahmanur Rahim itu ya. Nah, itu diambil dari asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Allah, man wasolaha wasoltuhu. Orang itu kalau mau menyambung kasih sayang terhadap sesama manusia, artinya rukun, kompak. Rukun ya kayak orang sini loh. Saya dikabari Pak Haji Sulaiman, masya Allah. Katanya kalau jamaah 5 waktu itu wah semangat banyak luar biasa. Ya semoga enggak karena sangu itu tadi. Nah, ya ini luar biasa itu, bangga saya, istimewa itu. Lah, man wasolaha wasoltuhu. Orang itu kalau mau menyambung kasih sayang terhadap orang lain, Allah akan menyambung rahmat kepada orang tersebut. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Digerojok rahmatnya Allah orang tersebut. Makanya kayak Pak Haji Sulaiman, dikit-dikit bagi-bagi. Dikit-dikit bagi-bagi. Lekas viral, beliau nggak mau. Dihapus. Wis, takmir dibilangi, jangan di video, jangan apa. Beda dengan kita-kita. Kita bagi rokok aja, wah diungkit 5 tahun. Nah, bagi rokok 1 util itu loh Pak Haji. Kalau saya itu waduh tak ungkit-ungkit 5 tahun. Saya itu pernah ngasih rokok teman saya 1 pak aja waktu di pesantren. Sampai punya anak masih inget. Lalu kalau Pak Haji Sulaiman di video nggak mau beliau karena saking istimewanya.
Tapi karena beliau barokahnya nyambung kasih sayang terhadap sesama manusia, memikirkan tetangganya, memikirkan dakwah-dakwah para ulama-ulama sekitar, sayang dengan ulama-ulama sekitar. Akhirnya Allah man wasolah wasoltuhu, Allah langsung wasoltuhu, menurunkan rahmatnya. Mudah. Tapi beda kalau orang itu dikit-dikit ketika bertemu orang lain pikirannya itu negatif. Wah ini lumayan ini. Semisal ada tetangganya yang laki-laki meninggal, yang perempuan jadi janda, kita takziah, pikirannya sudah negatif. Wah ini lumayan, janda basah ini. Wah, pikirannya sudah seperti itu, pikirannya sudah buruk, jadi nggak silaturahim. Pikirannya ada aja. Semisal ada orang kaya, waduh ini lumayan ini nanti bisa ngasih sumbangan kita ini. Dikit-dikit proyek, kayak dikit-dikit apa aja. Bos ini ada orang apa ini bingung ini, yus ini kita tipu aja sekalian. Ini beda. Waman qata'aha berarti orang tersebut memutuskan hubungan sesama manusia. Di desa ini bikin masalah, desa ini bikin masalah lagi, kabur desa ini bikin masalah lagi, kabur kemana-mana bikin masalah. Waman qata'aha batatuhu, ketika seseorang itu memutuskan silaturahim berarti dia telah putus dari rahmatnya Allah. Naudzubillah min dalik. Lah semoga gondang legi kulon ini silaturahminya terus baik, hubungan silaturahim sesama manusianya ini terus baik, insya Allah akan makmur. Tidak ada orang sukses, tidak ada orang sukses. Nah, maksudnya gini, tidak ada orang sukses yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Orang sukses itu pasti orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu pasti itu orang sukses. Kamu jenengan pengen lihat dimanapun berada, kok ada orang sukses, pasti pertama dia memiliki keistiqomahan religius. Ya kayak Pak Haji ini, selalu setia dengan ibunya, selalu sayang dengan orang tuanya, jimatnya adalah ibunya, selalu memikirkan ibadah dan yang lain-lain. Terus itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi hubungan sesama manusia itu harus baik. Mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Nah itu penting. Makanya kita pada momen-momen Syawal seperti ini sudahlah. Mungkin yang menanam kebencian, apalagi yang kemarin karena beda pilihan, gak penting. Jangan marah-marah. Ini gak lama lagi sudah pilihan gubernur, pilihan bupati, nanti marah lagi. Ya capek jenengan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Oh biyen pilihannya rapodo, wis sudah selesai ya selesai. Kita ibadah lagi, kita kerja lagi, wis nggak usah dibahas. Siap? Nah, insya Allah hidupnya barokah. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor dua, ketika seseorang itu mampu menjalin silaturahim dengan baik, akan berpotensi memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Contoh nggak usah jauh-jauh, ada orang kesusahan, jenengan mengunjungi. Kira-kira ketika jenengan susah, dikunjungi saudara panjenengan, bahagia atau tidak? Ketika jenengan sakit, ditanya saja loh, gimana sakitnya? Udah sembuh apa belum? Merasa diperhatikan atau tidak? Merasa diperhatikan. Jenengan nggak punya uang, butuhnya itu jenengan banyak, ada saudara membantu walaupun tidak 100%, bahagia mboten dibantu? Bahagia banget. Jenengan jamaah dikasih uang, bahagia enggak? Ya jelas bahagia. Pikirannya duit wong-wong. Nah, itu silaturahim. Wa qad warada fil khabar inna afdhalal a'mal, sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amal yang istimewa yakni adalah
idkhul surur al mukmin, memasukkan kebahagiaan sesama mukmin. Jadi membahagiakan orang ini termasuk afdalul a'mal. Kayak jenengan berbicara yang baik itu juga termasuk idkhulus surur. Jenengan bersedekah termasuk idkhulus surur. Jenengan dengan orang pagi-pagi gini enggak cemberut, senyum, terus orang yang lihat jenengan bahagia idkhulus surur. Makanya kayak saya ini, saya kalau suruh dermawan, uang saya ini nggak banyak, ya malu sama Haji Sulaiman. Akhirnya kayak saya ini ya sedekahnya nggak banyak-banyak, mungkin diajak foto orang mau, padahal dia capek, setiap ketemu orang, wis, ya tak niati idkhulus surur aja, tak niati idkhulus surur, kadang wis. Kita dikawal wis sampai baju sampai rusak semua. Nanti ada mak-mak ngono wis. Pengen pegang pipi, pegang apa? Atas gak bisa kadang dari bawah nyari lato-lato. Astagfirullahaladzim. Lah kita mau marah ya wis enggak apa-apa wis. Idkhulus surur. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Wis penting bene wong-wong seneng ngono. Wis nyenengne wong mawon, mboten masalah. Lah niki salah satu berkah-berkah ketika itu kita tanpa panggung. Dulu itu awal saya mendirikan Sabilul Tobah itu ngajinya ya kayak gini, damparnya enggak begitu tinggi sowantai dan panggungnya enggak tinggi-tinggi. Seneng saya kayak gini, seneng. Kayak subuh-subuh loh ya. Masya Allah. Ini mic-nya cuma satu apa ada dua ini? Ada dua. Coba ini nggak usah Pak Haji Sulaiman. Saya tak pengen kayak Pak Haji Sulaiman. Pengen dermawan lah saya. Coba nggak? Saya tanya. Di sini ada nggak orang yang apa ya punya yang janda ada nggak? Beh. Kok iso kabeh? Yang enggak janda jangan angkat tangan, nanti suaminya ninggal malah. Yang janda ada? Ada. Ya coba yang belakang dulu, yang belakang. Kita cari. Apa yang itu udung coklat belakang itu ya? Ya. Benar, yang udung coklat. Udah berhenti di situ aja. Nah, yang orangnya gemoy ini, gemoy. Siap. Kiri ya. Ya itu. Coba. Wis. Subuh-subuh enak ya. Ngantuk mboten? Jangan tidur, nanti kalau udah selesai tak bangunin. Salam Bu. Waalaikumsalam. Ngantuk. Boten, Salam Bu. ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Namanya siapa? Ibu Khalifah. Ibu Khalifah. Rumahnya mana Bu Khalifah? Putat Lor. Mana itu? Utaranya Gondang Legi itu. Gondang Legi ke utara. Oh, Gondang Legi ke utara. Iya. Berarti dari sini berapa menit itu? Setengah jam mungkin. Wah, suwimen setengah jam. Jalan kaki ya piye? Bu Khalifah. Iya. Loh, jenengan kok nyampe sini gimana ini? Kok tahu kalau ada pengajian ini? Emang saya tiap hari berjamaah ke sini. Wah. Dari sana tiap hari jamaah di sini. Iya. Kenapa kok jamaah di sini? Ya, suka aja. Cie. Tapi ya istimewa. Ini istimewa. Nah ini juga berkah silaturahim itu. Alhamdulillah. Bu Khalifah, suaminya kemana? Meninggal. Berapa tahun yang lalu? Udah 5 tahun. Oh, udah lama. Iya. Anaknya berapa jenengan? 4. Wah. Ya lumayan. Sama kayak saya itu, saudara saya 4 juga.
Oh anaknya 4, ya produktif berarti. Alhamdulillah, biar kita nggak tegang-tegang ya ta? Yang paling kecil usia berapa Bu Khalifah? Yang paling kecil 18 tahun. Ya. Berarti SMA nggih. Udah lulus ya. Oh, udah lulus. Oh, yang besar yang menikah berapa orang? Udah 3. Oh, udah 3 berarti yang belum menikah tinggal 1 ya? Iya. Saya kalau kesini itu sama cucu saya 3. Lumayan karek ngeping nih Pak. Seneng aku gini gini. Alhamdulillah. Ya udah, ini sedekah subuh ini kita dekengane sayap emas kok Pak. Ya, sedekah subuh. Saya nggak usah banyak-banyak. Berapa ini Pak? Berapa? 500 sama berapa? Ah. Alhamdulillah, matur suwun Gus. 500.000. Nggih, matur suwun. Semoga Bu Islam dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Amin. Rezeki janda solihah. Nggih, amin. Matur suwun. Nggih. Ya, amin. Nggih, coba nggih, salam Bu. Coba kalau yang anu. Iya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuwitik men salam. Kok ra dibablas nih pisan ya. Disuruh apa? Disuruh salawatan juga mau. Oh enggak ini kasihkan aja, mic-nya kasihkan. Nah, kalau yang janda yang anaknya masih kecil ada enggak? Wah ini depan ini. Yang anaknya masih kecil, yang anaknya masih SD lah. Yang mana? Ya itu terlanjur pegang ya, kasihan itu. Anaknya kecil ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya didekatkan. Namanya siapa? Syahria. Mbak Syahria rumahnya mana? Kondang lagi kulon. Oh ya, sini berarti. Suaminya kemana? Meninggal. Anaknya berapa? 1. Umur? 4 tahun. 4 tahun. Ya wis, 1 juta. Terima kasih Gus. Nggih. Liyane gak oleh meri, bojomu urip noke. Apa? Buat sedekah. Weh, ini loh. Ya siap. Terima kasih Gus. Nggih, sama-sama. Rezekinya lancar. Amin. Coba ini yang kudung biru ini, depannya ini. Mana tadi? Berdiri tadi. Di mana? Lah itu berdiri. Oh, bukan janda. Bukan janda. Nesu. Iso apik pencarian janda iki. Oke, yang ungu. Ungu itu loh. Ayo. Asli janda itu. Iya sih bentar. Itu kasihan. Nanti orang jauh nanti. Kuwabe ngudumi kabeh. Tenang, gak usah khawatir. Bon, hub, di situ aja, di situ hub. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Atin. Rumahnya mana Mbak Atin? Banjarjo. Banjar. Oh, lumayan jauh itu. Enggak. Mas Rawi ya. Dekat. Pagelaran ya? Ya. Biasa jamaah di sini juga? Iya. Lho. Istimewa, aku seneng aku. Nggih. Seneng aku, istimewa. Mbak Atin, suaminya kemana? Suami saya itu pergi, nggak tahu, nggak ada kabar. Weh. Lho iki ya berat lho, iki berat. Semenjak anak saya umur 1 tahun, Gus. Jadi sekarang saya jualan lemek, jualan balon. Oh, di pengajian-pengajian? Iya. Oh, gitu. Berarti sudah berapa tahun itu nggak ngabari? Ngabari sudah 6 tahun. Blas nggak ngabari? Iya. Kena garangan wati. Ning ndi ya kira-kira ya? Nggak tahu, Gus. Yo kapan-kapan nek cetuk tak omongane lah. Iya, Gus. Makasih. Lah ya aku yo mikir ning ndi ngono lho kira-kira. Lah ya. Kok 7 tahun ora mulih-mulih ning ndi?
Nek ning sawah mosok keturun 7 tahun. Ning ndi apa ndelok bal-balan turu ning stadion. Itu anaknya jenengan? Iya, Gus. Cuma satu itu? 2 anak saya. Duh. Satunya di belakang. Yang satunya umur berapa? Umur 10 tahun. Ini umur berapa ini? Ini umur 7 tahun. Beh, berarti kelas piro karo kelas piro ya? Iya, semenjak anak saya ini umur 1 tahun, yang satunya 3 tahun setengah. Terus ditinggal. Iya. Kono mek demen gawe tok. Beh, karepe dhewe ya an. Iya. Tenang tak senenane engko nek cetukan. Iya. Beh, ning. Biar Allah yang membalasnya, Gus. Cie. Kira. Bahaya lho iki. Dungane bahaya lho iki. Gek iki tapi disoteng kok, mesti ndelok bocahe. Tenang mulih engko mari kuwi. Iya. Mulih heeh, goleki bareng-bareng ya to. Tak golekane karo cacah engko ora usah khawatir. Tapi jenengan kangen, pernah kangen juga, kangen kadang. Ya nggak ada, Gus. Semenjak dulu itu kan apa itu namanya pulang. Nah, pulang itu sepeda saya dibawa, terus dibawa nggak ada kabar. Jadi sepedanya udah diambil sama dia. Oh. Oh ya udah. Siap. Ini ada rezeki. Wes, piro iki ya? Coba ini dihitung, minta tolong Mas. Gak iso ngitung duit. Isin karo Pak Haji Sulaiman ae. Berapa itu? 12,5. Wah 13. 1.300.000. Makasih ya, Gus ya. Ya. Biar Allah yang membalasnya. Amin. Semoga kita sehat selalu. Amin. Pokoknya andalannya Allah membalas. Ngori ya. Oke, buat Abah Sulaiman biar sehat selalu. Amin. Usahanya semakin jaya ya, Gus. Ya, Gus ya. Amin. Doakan Abah Sulaiman sekeluarganya. Ya. Yes, dah. Salam. Ya, Pak, semoga saya doakan uminya Abah Sulaiman sehat, semoga cepat sembuh ya, ya. Amin, amin, amin. Ya, nggih. Terima kasih ya Nggih, doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rumahnya jauh mana? NTB. Sik bentar. Bah, iki mah maju. Gimana? Oh iya. Ya siap nanti ya. Ben. Oh janda juga. Ya wis. Beh, malah aku diparani janda. Repot tau. Coba yang rumahnya jauh mana rumahnya jauh? Yo ganti yang laki-laki ini sing pakai kalung ini. Ya itu kamu. Rumahnya jauh ini katanya. Ayo. Ayo Jo. Nek laki-laki duda wis penak wi. Niku. Ayo loh. Berdiri Mas, biar tahu. Yang ngasih mic biar tahu. Lah, hop. Di situ aja berdiri. Nah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana? Batur, Gus. Batur. Nggih. Iki ket mang mek. Apa iki? Batur itu mana? Tidak balik Ambang. Wah. Balik Ambang pantai sana. Nggih. Pantes kayak kapal pesiar model. Namanya siapa? Sinul. Sinul. Nggih. Sinul sama siapa? Nul. Kali mas-mas. Kali mas. Nggih. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Loh, kamu tapi kerja di sini? Apa berangkat dari sana? Berangkat dari rumah. Dari balik Ambang sana? Nggih. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam 11 malam. Masa? Nggih, saya setuju. Terus nyampe sini jam berapa? Jam 12. Sak jam? Nggih, sak jam perjalanan sak jam. Sak jam terus di masjid ini atau di mana? Mampir teng griyane dulur. Mampir teng griyane dulur. Mampir teng griyane dulur terus tadi jamaah subuh di sini. Nggih. Nah kenapa kok berangkat ke sini? Nggih, penasaran teng jenengan, Gus.
Ini pertama kali toh Mas Nul ketemu kula. Pindo. Pertama ning di. Pertama ten Harlah. Oh, mangkat ning Blitar. Nggih. Oh. Nggih kali. Di rumah aktivitasnya apa jenengan Mas? Waduh. Kerja tani Nanam apa? tebu. Oh, layak modelnya kayak es tebu. Hahaha. Manis ya, modelnya manis. Ning klambine sampean enek semute, sisih kene, semut. Weh. Manise ya ta. Sinul saking manise dirubung semut. Nandur tebu masalahe. Wes ngene Nul. Ora usah milik karo rondo, ora usah akeh ya. Nggih. Piro iki? 500.000. Matur suwun. Oh. Wes alhamdulillah. Tinggi apa Nul duwite ngono? Mboten semerap, Gus. Habis ini kemana jenengan? Ten Talok. Nggih ten jenengan malih. Nanti malam. Nggih. Oh nanti malam. Oh, nanti oke, malam. Nanti malam. Kok seneng ngaji ya cah nom-nom kayak gini ya? Di Balik Kambang banyak yang tahu saya toh. Banyak. Oh, iya. Banyak. Kapan-kapan yo ngaji pinggir pantai keren Nul ya. Aduh, sip Gus. Abah Sulaiman tak jae kono pinggir pantai. Panitiane awakmu Nul. Jadi awakmu bagian menghadang ombak. Yo bra. Engko tak totone karo Abah Sulaiman kawan-kawan ya toh. Ngaji bersama Sayap Mas. Sinul. Balik Kambang Juragan Tebu ya mending jauh loh. Ya udah, selawatan kamu bisa berarti kan ngidul Habibidin katanya. Selawatan Nul, coba Nul. Sembarang wis. Ngapal Gus. Gak apal blas. Tapi yo lumayan. Grogi lek ngoten iki. Oh, tapi nek dhewe iso. Nggih, saged. Tapi mang salat subuh ya. Salat. Oh, sudah nikah? Napa? Wis rabi. Dereng. Tasih. Umur piro? Umur 23. Kok boros wajahe? Ora ada. Guyon-guyon Nul. Ngene iki gak oleh ngene iki. Iku kudu njawab ngapura, aku njawab ngapura Nul. Mari nerangni silaturahmi mbuli ngene iki gak oleh ngene iki. Heeh, ya wis, sepurane ya Nul ya. Nggih, kapan-kapan tak dolan me sampean karo Abah Sulaiman. Oh, nggih Gus. Karo Pak Haji Habib iki. Tak tunggu. Ya. Gekno kopi sing enak nggo ya. Oke, siap. Nggih, Pun, ngoten mawon. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedek. Saya. Yang jauh lagi mana ada? Yang jauh si Tongkas. Masa NTB? Tapi nikah dapat sini. Oh. Bantur. Balik Kambang juga. Dekat pantai juga jenengan. Coba ini kudung kuning ini aja. Kudung kuning ibu-ibu ini. Salam Bu. Berdiri ya nggak apa-apa. Teman-temannya biar tahu. Cewek-cewek aja nggak masalah. Keringingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten Bu? Nama saya Ibu Puji Sari dari Lombok NTB Nusa Tenggara Barat. Ngono neh. Tapi nikah dapat orang Jawa, orang Bantur. Bantur. Iya. Terus sekarang rumahnya di mana? Rumahnya? Di Karangasem, Gondang Legi Wetan. Ya wis gak apa-apa. Panggilannya Bu siapa? Ibu Puji. Nah, tadi jamaah di sini? Enggak. Lah berangkat jam berapa? Barusan aja. Oh, barusan nyampe. Iya. Barusan nyampe. Lah dapat info dari mana? Dari grup apa? Grup sekolah. Ibu guru? Bukan. Ibu wali murid. Wali murid. Iya. Dari grup wali murid itu di-share terus Iya. dapat info langsung berangkat. Nggih. Berapa kali sudah bertemu Gus Ikdam ini? Baru 2 kali. Pertama di mana? Di Ganjaran. Oh, di Ganjaran. Terus di sini. Memang suka pengajian ya, Bu ya? Suka. Wah, ada pengajian berangkat sendiri jenengan. Nggih, tadi kan punya anak kecil, belum bisa bangun juga. Terus sepedanya starter juga enggak bisa tadi. Terus gimana akhirnya? Aduh,
ini ketemu apa enggak? Saya bilang ketemu apa enggak? Saya bilang gitu. Saya udah mau berangkat pagi. Gak usah katanya suami saya. Terus ada orang bilang grup paling banyak yang nggak tidur mungkin nginep di situ katanya. Terus saya mau berangkat sekarang. Jangan, gak usah katanya. Besok ada katanya suami. Suami cemburu paling ya. Enggak, Ora-ora. Gak pantas juga kan mungkin. Pagi-pagi, malam-malam. Nggih. Oh, nggih. Aktivitasnya hari-hari apa, Bu? Ibu rumah tangga. Dan anaknya ini gimana sekolah? Enggak sekolah? Anak saya di Pondok An-Nur 2 Bululawang. Dan nanti saya ke situ nanti. Ya itu makanya dapetin dari grup pondok juga ada. Nanti berarti ke Anur juga. Insya Allah. Oh, siap. Ya udah, ini Gus minta dapat barokah sangu. doanya Gus. Oh. Anak saya mau kuliah, minta jurusan kedokteran. Oh, istimewa. Anaknya berapa Nyenan? 3. Itu yang nomor berapa itu? Nomor 1. Ini nomor mau 1 sama nomor 2 di An-Nur Bululawang. Terus yang nomor 1 mau kedokteran. Iya, terus saya bilang, "Nduk, kuliah kedokteran itu kan nggak murah." Saya bilang gitu, tak suruh berhenti aja dulu. Nggak mau, pokoknya saya nggak mau keluar dari pondok, di sini aja kalau belum bisa kuliah katanya. Oh ya. Terus ya di situ aja dulu, sekarang masih ngabdi. Ya, semoga diijabah. Coba solawatan biar anaknya diterima kedokteran. Solawatan yang hafal apa? Ayo solawatan. 30. Ya, ayo solawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadam biwasifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Muhammad. Doakan Pak Haji Sulaiman, doakan Abah Sulaiman yang baik-baik, monggo. Untuk Abah Sulaiman, ya Allah, semoga Engkau beringi kesehatan, Amin. rezekinya katah lan barokah, Amin. keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Amin. diberi anak turun yang soleh dan soleha. Amin. Semoga kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan hari ini dan seterusnya berkah manfaat dunia akhirat. Amin. Dan membawa kebaikan, kemaslahatan Amin. buat umat yang ada di sekitarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih. Ini ada sedikit sedekah. Terima kasih. 1.000. Apa? Niki. Terima Pun. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud Pun. Gus, semoga Nggih. jenengan sehat. Nggih, Soalnya di amin. grup udah bilang gini, Gus Ikdam itu kok nggak tidur-tidur. Berapa kali keliling hari ini di Malang katanya. Semoga sehat. Iya. Ini udah agak lumayan sehat kok. Kemarin batuk-batuk. Nggak tidur-tidur. Wong-wong yang ngurusi turuku barang ya. Tadi alhamdulillah bisa tidur. Lah, terus yang istimewa lagi, ini tak lanjutkan ngaji dulu nanti lagi. Belakang nanti ya. Belakang ya wakeh ya. Lah, terus ketika orang itu mampu menyambung silaturahim dengan baik, kayak gini, rukun kayak gini loh. Akhirnya yang dari Bantur datang, dari Ganjaran ada, dari mana ada, kumpul jadi satu dalam kebaikan seperti ini. Terus akhirnya muncul yang namanya silaturahim, saling mengasihi, saling menyayangi. Lah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Irhamu ahlal ardi, yarhamukum ahlus sama. Orang itu kalau sayang dengan sekitarnya, maka akan dicintai oleh penduduk langit. Orang itu kalau punya hajat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Makanya panjenengan itu harus sayang dengan kanan kiri panjenengan. Insya Allah seluruh hajat-hajat panjenengan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun saya kira ini sudah mulai panas. Sudah aja ya. Sampai kapan? Los. Lah kepanasan kasihan loh, kasihan. Tapi pokoknya oh ya udah.
Tak lanjutkan. Terus biasanya orang-orang ini, tak lanjutkan ya pembahasan yang tadi. Gus, saya itu susah silaturahim karena saya itu selalu ingat kesalahan saudara saya yang pernah menyakiti saya. Jadi orang itu kadang punya penyakit, penyakitnya bukan penyakit kayak yang di rumah sakit. Penyakit apa? Penyakit hati, selalu mengetalase kesalahan orang lain dan melupakan kebaikan orang lain. Jadi kalau kesalahannya orang, inget terus kelingan naik. Kayak tahu ini. Jadi hidupnya itu selalu disibukkan memikirkan kesalahan orang lain. Tapi orang lain pernah melakukan kebaikan terhadap dirinya, dilupakan semua. Yang diingat kebaikan dirinya sendiri. Akhirnya punya penyakit, hobinya ngungkit. Lah kalau orang punya penyakit kayak gitu, pasti sulit untuk memaafkan orang lain. Dan sulit untuk meminta maaf kepada orang lain karena dirinya selalu merasa benar. Lah ini yang harus dihindari. Padahal ketika panjenengan membaca surat Al-A'raf, ketika baca Al-Quran, baca surat Al-A'raf, perintahnya Allah itu gimana? Hudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Jenengan ini harus mudah-mudah memaafkan orang lain. Wa'mur bil urf, dan suruhlah, ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan apapun itu. Entah itu memaafkan orang lain, kebaikan entah itu gimana orang lain agar semangat beribadah, entah itu kebaikan gimana orang lain bisa bersedekah atau apa, pokoknya kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Bodoh dalam hal apapun, termasuk orang-orang yang menjadi provokator keburukan. Semisal jenengan sama ini rukun, orang lain nggak terima, oh jangan. Semisal ada video atau apa, ada Abah Sulaiman sedekah, ada orang yang nggak suka, bully. Wah ini mungkin biar dipuji, mungkin biar apa. Ya kayak saya itu punya hobi ya itu. Dulu sebelum hobi saya kayak gini, anak kecil itu tak bagi 2000 dulu 2 tahun yang lalu. Jadi saya itu kalau ngaji dimanapun selalu bawa 300 atau 200 ribu, tapi 2000-an. Terus akhirnya kayak anak-anak hadroh itu tak suruh nyanyi apa itu qasidah alamatnya anak soleh. Yang kecil-kecil ini tak suruh baris 2000. Lah akhirnya lambat laun jamaah bludak. Yang maju tidak hanya anak kecil, mak-mak maju kabeh. Anak yatim dia hatinya kecil nanti. Bener dapat uang bahagia, tapi pulang ingat orang tuanya lagi. Bener nggak? Nah, tapi kalau yang dipanggil ibunya nangis gak masalah, pulang dapat suami lagi. Dah, gitu loh. Makanya wa'arid anil jahilin, jauhilah provokator, jauhilah. Ada orang sedekah kadang, loh saya juga dibully, ngasih orang itu dibully. Wah ini Gus Ikdam mungkin cari jamaah, padahal jamaah semakin banyak, kita juga semakin capek. Foto tok, sampai keluar kamar mandi foto, apa-apa foto, foto, ke mall foto, kemana foto, ketemu orang foto tok. Lah, padahal kita niatnya juga seperti itu, menampakkan kebaikan ini agar orang-orang ini juga ikut melakukan hal tersebut. Nah ini luar biasa. Jadi jenengan kalau ingin mudah menjadi pemaaf dan memaafkan, jauhilah provokator. Sekarang kan musim provokator. Di sosial media itu kan banyak. Dikit-dikit ngadu sini, ngadu sana, ngadu sini, ngadu sana. Sudah, kalau ada hubungannya seperti itu, tinggalkan. Bahkan sekarang yang baru lagi ada lagi, membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan ulama, iya toh? Saya suka ulama ini, suka ulama ini. Padahal setiap ulama itu ada bagiannya masing-masing. Dari dulu itu ada ulama yang ahli hikmah. Ulama yang ahli hikmah itu doanya manjur. Orang ada permasalahan apa, ketemu ulama ahli hikmah, dikasih ijazah, dikasih doa, manjur. Ada ulama yang ahli tafsir, ada ulama yang ahli fikih, ada ulama yang ahli hadis. Ulama itu bagiannya mesti masing-masing. Nggih. Kalau yang semuanya ada di situ ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Tidak ada orang itu yang sempurna. Jangan dibanding-bandingkan. Nanti kayak
pengusaha ini, enggak usah dibanding-bandingkan. Wah, pengusaha itu kayak gini, pengusaha itu kayak gini. Saya lebih condong kayak gini, enggak usah seperti itu. Nah, itu namanya provokator. Lah saat ini jenengan yang harus dihindari itu provokator-provokator seperti itu. Terus yang selanjutnya dikatakan lagi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika panjenengan itu mampu menjadi orang yang pemaaf, sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodakotun min mal, orang yang mau bersodakoh, yang mau berdermawan, ini tidak akan mengurangi hartanya. Wa mazadallahu abdan bi'afwin, dan tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hambanya yang mampu memohon maaf, yang mampu memaafkan saudaranya, illa izan, kecuali kemuliaan dunia akhirat. Orang yang mampu memaafkan saudaranya yang bersalah, semisal jenengan itu pernah disakiti orang, kemudian jenengan mau memaafkan, illa izan, jenengan tidak akan ditambah oleh Allah kecuali illa izan, kecuali kemuliaan dunia akhirat. Makanya kadang orang yang sabar dihina, ketika dia itu terus sabar dan mau memaafkan, tiba-tiba dia mulia. Orang yang sabar ketika dibully, kemudian orang itu mau memaafkan, akhirnya di dunia dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah di akhirat kelak juga akan dimuliakan oleh Allah. Semoga semua yang hadir adalah orang-orang yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wah, ini anak-anak kecil ini dibagikan ini rezeki. Mas semua gak kecil, wah semua ya wes. Sekarang ngaji ini berarti lanjut ya. Wes alhamdulillah, luar biasa. Lah ini juga jangan dibully. Kadang kita itu yang nggak pernah bagi-bagi bully, ya gak masalah ini. Nah, dikawal. Takut ada yang double. Alhamdulillah. Ya, doakan semoga rizkinya Pak Haji Sulaiman ini semakin lancar, dan semoga umi beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin dan umur yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sambil nunggu jatah, tak kasih info ya. Makanya minta maaf itu penting. Jenengan itu jangan pernah merasa sok suci. Wah, saya ini sudah ahli ibadah. Wah, iki ya wenang ngadeg video. Anjen yo wong irena-rena. Jadi suatu ketika, tenang wis enggak usah ngenteni. Nanti bagiannya nyampe situ. Enek dhuwit ngono nyowawang kabeh. Sekaya ora tenang. Jiwane meronta-ronta. Iya toh? Nah, iki wis lumayan iki. Lumayan ya, mulai kena gitu kepecel ya toh. Sarapan aman. Lah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya oleh para sahabat. Rasulullah ini pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Para sahabat, panjenengan semua tahu nggak orang-orang yang bangkrut itu siapa? Jadi sahabat itu ditanya, "Atadruna mal muflis?" Siapa orang yang bangkrut? Akhirnya karena para sahabat itu ya seperti kita, dijawab apa adanya saja. Al-muflisu fina man la dirhama, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Ya Rasulullah. Jawabannya Rasulullah siapa? Bukan, yang tak maksud bangkrut bukan itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah.
Jadi yang dimaksud Rasulullah orang yang bangkrut itu adalah orang dari umatnya Rasulullah yang kelak datang pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala solatnya, wasiyamin, datang membawa pahala puasanya, wazakatin, datang membawa pahala zakatnya, pahala sodakohnya, wayati kot satamahada, akan tetapi dia itu pernah menyakiti, omongannya itu pernah menyakiti orang lain. Cara bahasa Jawane tau misui, pernah membuli, pernah mencaci. Wa qadafahada, pernah menuduh orang lain, orang tidak bersalah, tidak melakukan apa, dituduh apa. Wa akala malahada, pernah memakan hak orang lain. Jadi semisal itu jatahnya orang lain dimakan. Wasafaka damahada, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah menyakiti orang lain sampai menumpahkan darah orang lain. Wadorobahada, pernah memukul orang lain. Akan tetapi orang tersebut tidak pernah mau minta maaf terhadap orang-orang yang ia sakiti tersebut. Jadi sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, tapi dia pernah melakukan keburukan-keburukan tersebut, tidak pernah minta maaf. Lah kata Rasulullah itu adalah orang yang bangkrut. Kenapa kok orang yang bangkrut? Karena kelak di hari kiamat fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kebaikan yang pernah ia lakukan akan diberikan kepada orang yang ia dolimi. Jadi puasa jenengan pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah panjenengan dolimi. Zakat panjenengan pahalanya akan diberikan orang yang pernah panjenengan dolimi. Lah Gus, kalau semisal yang mendolimi saya ini tidak pernah melakukan kebaikan sekecil apapun, itu gimana? Garanganlah atau garangan watilah, itu gimana? Fa in faniyat hasanatuhu, ketika orang tersebut tidak memiliki kebaikan, qabla ayyaqdama alaih uhida min khotoyahum faturihat alaih, maka keburukan orang tersebut akan ditambahi keburukan yang ia dolimi. Jadi semisal kita mendolimi si A, keburukannya si A ini tadi akan ditimpahkan ke panjenengan, semua diberikan panjenengan. Sumaturi hafinar, kemudian orang tersebut akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika kita itu memiliki hak adami, permasalahan sesama manusia harus segera diselesaikan agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Rabbal semoga kita semua menjadi orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Acara ini biar ditutup oleh para kiai yang ada di panggung ya. Jangan pulang dulu. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau kurang insya Allah nanti malam di Turen ya. Ya, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sekelumit ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semua. Sebelum acara ini ditutup, saya minta ziyadah Fatihah untuk keluarganya Pak Haji Sulaiman, Abah Haji Sulaiman, semoga terus sukses. Dan untuk ibunda beliau semoga diberi kesehatan lahir batin, panjang umur, dan diberi umur yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.